Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga senantiasa sehat-sehat dan semoga senantiasa Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bu Farida akan melanjutkan pembahasan pelajaran yang mana pada siang hari ini kita akan belajar mata pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, dan kita akan membahas tentang seni patung. Sudahkah kalian tahu apa itu patung atau apa itu seni patung? Yaitu sebuah karya seni rupa 3 dimensi yang artinya hasil dari karya itu nanti akan memiliki volume atau isi, yaitu panjang, lebar, serta tinggi. Atau lebih gampang lagi, bisa saja kalian menyebut patung adalah karya seni rupa 3 dimensi. Seperti itu. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk dari patung? Yang pertama ada figuratif dan yang kedua ada non-figuratif. Apa yang dimaksud dengan bentuk patung figuratif? Yaitu patung yang dibentuk dengan menirukan bentuk yang ada dalam kehidupan nyata. Misalnya seperti bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Di situ Bu Farida memberikan 2 contoh bentuk dari patung figuratif. Yang pertama adalah patung burung Garuda atau patung lambang negara kita, dan yang kedua adalah patung Liberty. Keduanya adalah patung figuratif yang mana dari keduanya menirukan sesuatu yang ada dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua adalah patung non-figuratif. Apa yang dimaksud dari bentuk patung non-figuratif? Yaitu merupakan jenis patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya. Patung non-figuratif ini biasanya menampilkan garis lekuk atau bagian tertentu dari suatu objek, atau bisa disebut juga patung yang bentuknya abstrak. Bu Farida mengambil 2 contoh bentuk abstrak di situ, bisa kalian amati. Nah, selanjutnya, apa saja jenis-jenis dari patung? Jenis-jenis dari patung dibagi menjadi 2, antara lain yaitu zone de Bose dan relief. Apa yang dimaksud jenis patung zone de Bose? Yaitu merupakan bentuk patung yang berdiri sendiri dan tidak menempel pada satu sisi. Bu Farida mengambil contoh patung kuda yang ditunggangi oleh seseorang. Patung tersebut juga merupakan bentuk dari figuratif, yang mana dia menirukan sesuatu yang ada di kehidupan nyata. Nah, dan juga jenis zone de Bose karena
dia juga berdiri sendiri, tidak menempel atau tidak melekat pada tembok atau lainnya. Yang kedua adalah jenis patung relief. Nah, mungkin kalau relief kalian sudah tidak asing lagi, karena ketika kalian berjalan-jalan ke Candi Borobudur misal, kalian akan banyak dan sering melihat relief-relief yang ada di tembok-tembok dari candi tersebut. Nah, sekarang apa sih relief itu? Merupakan patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya, patung relief ini menceritakan adegan penting yang terdapat dalam suatu cerita. Nah, dari sini dapat difahami. Sekarang Bu Farida lanjutkan. Apa saja bahan-bahan untuk membuat patung? Di era sekarang ini dapat kita temui banyak sekali jenis-jenis patung. Patung dari tanah liat atau gerabah, patung dari kayu, patung dari besi, patung dari batu, atau yang lainnya. Bahan-bahan patung semuanya menyesuaikan dari keinginan kita. Ketika kita ingin membuat patung dari kayu, kita juga membutuhkan kayu dan juga seperangkat alat untuk merapikannya. Begitupun untuk yang lain. Dalam pertemuan kali ini, Bu Farida akan mengulas tentang bahan-bahan untuk membuat patung dari tanah liat. Karena biasanya kita banyak menemui patung-patung yang ada di sekitar kita terbuat dari tanah liat. Dan juga terbuat dari lilin, plastisin, atau malam. Nah, akan tetapi yang lebih masyhur atau lebih ramah dengan lingkungan adalah patung yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat bukan sembarang tanah ya tentunya. Tanah yang dapat dibentuk adalah tanah yang berasal dari sawah. Biasanya kita mengambil tanah yang berasal dari sawah. Teksturnya jelas berbeda dari tanah-tanah yang ada di depan rumah. Nah, yang kedua, biasanya kita juga menggunakan plastisin, yang mana plastisin ini ramah dijumpai di toko-toko. Akan tetapi, kita juga bisa membuatnya sendiri di rumah dengan menggunakan tepung terigu. Contoh karya seni rupa dari tanah liat banyak sekali digunakan di patung-patung Nusantara. Nah, di antaranya Bu Farida mengambil gambar 3 tokoh. Nah, patung Nusantara banyak sekali kita temui yang menggunakan gerabah. Cara pembuatannya menggunakan gerabah. Selanjutnya, di sini Bu Farida akan sedikit menampilkan contoh pembuatan patung dari tanah liat. Kenapa tanah liat? Karena memang tanah liat ini yang dekat dengan kita. Tidak perlu repot-repot dan caranya sangat simpel atau mudah. Bisa kita simak.
Nah, di situ sudah tersedia contoh pembuatan gajah dari tanah liat. Nah, itu semua menggunakan adonan atau berbahan tanah liat. Nah, pertama kita akan menyiapkan alat-alatnya, yaitu tanah liat sendiri, dan kertas itu adalah kertas lidi untuk untuk bawahan atau untuk tempat untuk membentuk, dan juga yang ada di mangkok oren itu adalah sedikit air. Pertama-tama kita membagi menjadi dua tanah liatnya. Yang pertama kita gunakan sebagai badan dari gajahnya, dan adonan yang kedua akan kita gunakan untuk anggota badan dari gajah. Nah, bisa kalian lihat. Nah, kita menggunakan air untuk apa kira-kira? Yaitu untuk menghaluskan atau meratakan. Nah, setelah rata kita diamkan. Setelah itu kita ambil adonan yang kedua. Adonan yang kedua akan dibuat untuk anggota-anggota badan dari patung gajah tersebut. Jenis patung apakah ini? Jenis bentuk patung apakah ini? Maaf. Nah, di sini jenis patung figuratif. Figuratif menirukan seekor hewan gajah. Silahkan disimak. Mulai membentuk kaki. Nah, cara selanjutnya adalah menggabungkan kaki ke badan gajah. Kita rapikan dulu. Nah, dan dipastikan untuk rapi agar terlihat seperti nyata. Seperti itu. Kalian juga bisa mempraktekkannya di rumah jika kalian menemukan tanah yang bisa digunakan untuk membuat patung. Nah, gajahnya sudah bisa berdiri sekarang. Kita harus sering memberikan sentuhan-sentuhan agar anggota tubuhnya atau agar tubuhnya tetap dalam keadaan yang halus, biar tampak lebih nyata lagi. Selanjutnya, membuat apakah itu? Nah, disitu membuat telinga. Nah, kita gunakan air untuk
merapikan sudah hampir selesai. Nah, di situ menggunakan air sebagai komponen untuk meratakan bentuk-bentuk dari gajah. Nah, sudah. Nah, di situ sudah bisa kalian lihat contoh cara membuat patung dari tanah liat. Nah, sekarang boleh kalian buka LKS halaman 10. Di situ sudah terdapat beberapa penjelasan yang lengkap tentang jenis-jenis patung, bentuk-bentuk patung, dan arti patung. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Dari sini Bu Farida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.